Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mengucap syukur kita masih boleh melakukan ibadah online di minggu kedua di ibadah online ini ya di bulan Januari, dan minggu depan kita akan kembali beribadah secara offline. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh kembali datang ke gereja untuk sama-sama beribadah, bersama-sama bersekutu dengan keluarga besar GBI NDCC Cianjur ya. Pertama, setiap kita melakukan ibadah online, mari kita tetap mengikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh. Mari siapkan sebuah ruangan bersama keluarga besar Bapak Ibu Saudara di rumah untuk sama-sama beribadah, supaya tidak ada gangguan yang merintangi ya. Kita mau sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh sebab kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini dan Tuhan Yesus hadir di rumah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Saudara dapat memberikan persembahan, perpuluhan atau persembahan sulung di bulan Januari ini, atau persembahan lewat rekening yang akan ditampilkan di layar kaca televisi ataupun handphone Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita sama-sama beribadah. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bersukacita pagi hari ini. Amin. Ya, ada sukacita di rumah Bapak Ibu Saudara dan ada sukacita di tempat ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Sebenarnya kita sama-sama bagi berdiri, kita sama-sama berdoa sore pagi hari ini. Kita akan sama-sama menikmati berkat daripada Tuhan lewat ibadah online ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di awal tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-berkat Tuhan luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak usah takut Tuhan menghadapi tahun ini, sebab kami percaya kami berjalan bersama Yesus yang akan selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biar Tuhan yang memimpin kami Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini, menjamah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita sama-sama naikkan penyembahan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan, menyembah Kau yang Maha Tinggi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan ini yang dia katakan buat setiap kita. Firman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku timbang anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia mengubah hidupku, baharui hatiku. Kita percaya bahwa
Dengan Tuhan, haleluya.
Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara. Dan setiap firman itu ya Pak, boleh menjamah, boleh membentuk hati kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh berkenan lagi di hadapan Tuhan. Amin. Kesempatan hati untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri.
yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk memuji menyembah Engkau lewat ibadah ini. Sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang memberi kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatu. Khususnya pada saat ini Tuhan, biarlah keamanan, kenyamanan yang daripada-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga ibadah kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, dan menjadi berkat bagi kami. Terpuji nama-Mu Allahku yang hidup. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami semua diubah, dipulihkan, dan diberkati. Hanya dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu kerja berkarya di tempat ini Tuhan. Bagi kami setiap pribadi, lepas pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang berkuasa itu mengubah kami, menjadikan kami menjadi lebih baik, dan semakin mengasihi, mencintai Engkau dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dengan tema atau judulnya adalah membangun manusia rohani. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang manusia rohani, berarti ada manusia jasmani, ada manusia fana dalam kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini kita belajar tentang manusia rohani, karena kita percaya bahwa manusia jasmani kita, segala sesuatunya apa yang kita butuhkan, perlukan dalam hidup ini, selalu ada yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kadangkala manusia jasmani yang selalu kita perhatikan dan kita pedulikan, namun manusia rohani kita semakin hari semakin kerdil. Namun pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang dapat membangun manusia rohani kita. Kita buka Alkitab kita dalam Efesus 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekali lagi, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyampaikan kebenaran firman ini kepada jemaat di Efesus, bukan semata-mata untuk menjadikan itu menjadi menyampaikan isi hatinya, tapi kebenaran firman Tuhan berkata supaya kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi orang yang dapat membangun manusia rohani kita, manusia batin kita, supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dalam keadaan situasi seperti ini, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup? Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan apa? Yang pertama, firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Ada pujian berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini lewat Alkitab, bahkan pada zaman sekarang bukan hanya melalui Alkitab saja kita bisa dapat membaca atau merenungkan firman Tuhan. Lewat handphone juga bisa. Tapi kadangkala kita lebih sering, lebih gampang, lebih senang membaca koran atau menonton televisi tanpa membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata dalam Matius 4,
Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan itu yang menjadikan kita kuat. Roh kita hidup, roh kita berkembang, roh kita bangun, roh kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan juga dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau menjadi orang yang bijaksana, supaya engkau menjadi orang yang berhati-hati, supaya apa yang kau jalani, apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jadikanlah firman Tuhan itu menjadi penguat dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan apa yang dapat kugoncangkan. Zaman sekarang kita dengar begitu banyak berita yang menyesakkan hati, yang membuat kita mungkin ketakutan, yang membuat kita mungkin bingung dalam hidup ini. Ada berbagai-bagai masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Kita menonton televisi, kita mungkin takut akan kejadian-kejadian di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Tapi kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itu yang memberikan kita penolong. Firman Tuhan itu yang menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Dalam Pemazmur berkata, kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau akan seperti pohon yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah kenal musim panas atau musim hujan, yang tidak pernah kenal masalah pergumulan dalam hidup ini. Tapi kebenaran firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan, kemampuan dalam kita untuk menjalani hidup ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bangunlah hidupmu, bangun kerohanianmu lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kamu. Yang kedua, dengan apa kita membangun manusia rohani kita? Yang kedua adalah doa. Mengucapkan memang gampang, mengatakan memang gampang, simple, singkat, doa. Tapi melakukannya harus bayar harga. Seberapa banyak lutut kita untuk bertelut di hadapan Tuhan? Sebab doa adalah napas kehidupan orang yang percaya. Kadang-kadang pergumulan, persoalan orang cerita kepada kita, kita hanya bisa berkata, berdoa dong. Di dalam doa ada kekuatan, di dalam doa ada kesembuhan, di dalam doa ada kuasa. Iya, mengatakannya gampang. Tapi coba untuk diri kita sendiri, bisa nggak kita melakukannya? Dalam Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Berarti tidak jemu-jemu, tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, tetapi terus berdoa. Sekalipun mungkin keadaan tidak mengizinkan, keadaan tidak memihak kepada kita, tapi firman Tuhan berkata tetaplah berdoa, sebab doa itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel dengan Amalek, ketika mereka berperang, ketika bangsa Amalek mengejar bangsa Israel, ketika Musa mengangkat tangan, ada kekuatan dan ada kemenangan. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, kekalahan ada di pihak Israel. Seringkali kita hanya berserah dengan keadaan. Kita tidak mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, baharui aku. Ini aku Tuhan, rohku, ini hatiku, ini hidupku. Jadikan aku seperti maumu. Doa adalah kekuatan kita dalam hidup ini. Doa itu bukan hanya meminta, tapi firman Tuhan berkata bersyukur, menyembah kepada Tuhan. Sebab tanpa kita minta pun, Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Sebab Dia tahu dan Maha tahu dalam kehidupan kita. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini belajarlah dalam dua hal ini, supaya kita dapat membangun kerohanian kita yang kuat dalam menghadapi situasi zaman sekarang ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Dan kebenaran firman Tuhan itu juga yang menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Menjadikan kita menjadi orang yang berhati-hati untuk bertindak. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Doa adalah dimanapun kita berada, bisa kita berdoa.
dapat kita lakukan tanpa doa. Bagaimana kerohanian kita dapat bangun, bagaimana kerohanian kita dapat berkembang, bagaimana iman kita dapat bertumbuh, bagaimana dapat kesetiaan kita kepada Tuhan dapat teruji sementara kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah berdoa di dalam Tuhan, tetaplah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Esa, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jadikanlah itu menjadi renungan, jadikanlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Jadikanlah kebenaran firman itu menjadi kekuatan, dimanapun perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadilah engkau menjadi pribadi yang pendua dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, supaya keluargamu menjadi keluarga yang hebat dalam Tuhan, menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, tidak menyerah dengan keadaan, tapi jadikan doa itu menjadi kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sederhana, namun kami yakin dan percaya luar biasa Tuhan ketika kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang luar biasa dalam keluarga, dalam rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Hamba mohon Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan, kemampuan, membimbing kami, menuntun kami untuk mengerti, memahami lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat membangun manusia rohani kami, manusia batin kami, supaya kami mengerti, memahami rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup ibadah kita ini, mari kita berdoa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih buat ibadah yang singkat ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu, kemurahan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, dan kami percaya anugerah rahmat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Biarlah ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau, sehingga menjadi berkat bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku padamu.
melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Pegang tanganku, aku rindu, tinggal di dalam hati-Mu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Yeah. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya.
saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti. Janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudarnya layak takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudarnya layak takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu